Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol hadirun ikhwafiddin azza subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian syukur semata kita aturkan untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam mugi tansah terlimpah kagem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya memanfaatkan sisa-sisa jatah umur. Tasih kadang boten sisanipun. Jenengan sing paling kathah ngersakne tasih pinten 10 tahun malih. Satu peristiwa Nabi Musa didatangi dening malaikat maut. Terus malaikatnya dikampleng. Kita samai wani mboten ngampleng malaikat. Nanti wajahnya berubah. Ari kala balik datang Allah ndangu, "Loh, lah ya nyapa awakmu kok kaya ngono?" Lah kula ken mencabut nyawane tiyang boten purun mati. Kula ngeten iki. Akhirnya Allah sembuhkan. Akhirnya Allah menyembuhkannya dan disuruh kembali. Akhirnya dikatakan, kamu mau punya umur berapa lagi? Kalau belum siap, belum mau mati. Tanya seperti itu. Sekarang berapa yang kamu inginkan, silahkan. Telapak tanganmu kamu letakkan di punggung sapi. Apa yang tertutup oleh telapak tanganmu, bulu itu kamu hitung. 1 bulu 1 tahun. Diplekne saulu siji setahun. Pinten nggih iki? Jenengan wani ngitung? Ngitung saja kira-kira sulit. Lalu Nabi Musa tanya, setelah itu apa? Mati. Oh,
Ya wis lah ngono aku tak mati saiki ya. Ada kisah senada dengan itu. Maka daripada itu berapapun jumlah orang, jumlah umur, apa yang sudah dijalani, berikutnya hanya tinggal sisa. Dan kita nggak tahu masih tersisa berapa. Kita nggak tahu masih tersisa berapa. Nanti apabila sisa-sisa telah habiskan, ujung-ujungnya adalah mengalami kematian. Maka daripada itu, waktu yang sedang kita jalani sekarang itu hanya sebatas menunggu habisnya jatah. Dan setelah itu nanti tidak ada kematian lagi. Yang namanya mati itu adalah badan lepas dari roh. Yang mati itu badannya, rohnya tidak mati, pindah alam. Rohnya tidak mati, tapi pindah alam. Mungkin dalam kubur mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur. Nah gitu kondisinya. Mungkin mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Nah, karena permasalahannya itu tinggal sisa. Masih berapa kita tidak tahu. Makanya kita sebatas menggunakan kesempatan aji mumpung. Dengan pun nanti gadah aji-aji nopo dereng. Kayak dereng sampe kok kayak golek aji-aji. Aji nopo? Aji mumpung. Entuk to nggih? Langsung itu aji-aji. Aji mumpung. Dan itu penting sekali. Berapa? Enggak tahu. Enggak harus seminggu, tidak harus sebulan, tidak harus setahun. Lek perlu memanfaatkan aji mumpung hanya 1 jam. Apabila kita bisa memanfaatkan aji mumpung senajan to mek sak jam, niku mungkin saged dadi tiyang sing sukses. Sebab suksesipun tiyang menika mboten pinten jumlah umuri. Ning suksesipun tiyang arikala bener niati. Napa? Suksesipun tiyang bener niatipun. Senes pinten jumlah umuripun. Sing penting niate bener niku sukses. Terus kita sami gesang wonten donya niki sing paling abot nandangi napa? Selama niki kita tandang sing paling abot niku nandangi napa? Napa? Niat. Itu sing paling ngangil. Sebatas 5 tambah 5 10 niku penak. Sebatas surga itu nikmat, neraka itu ngeri niku penak. Ning ngerasa tertarik datang surga, semangat beramal, benci datang neraka, segera melayu niki sing angel. Kita sami ket kapan sampun dipun paringi pemahaman lek surga niku nikmat. Kawit kala napa? Pun tanggung nggih. Tapi sudahkah di pelupuk mata kita itu kangen kapan saya segera masuk surga? Nanti loh dereng. Saat dongo menika kita sampun paham bilih neraka menika mengerikan. Nggih ngoten nggih. Ning lek kita sami pirsa geni nate wedi. Nate wedi arep lepas pirsa geni. Wah beneran tenang nggih. Diang ngoten nggih. Napa diang niku napa? Wonten mriki bahasa diang wonten nggih. Api unggun. Orang dulu tuh ketika melihat api gak begitu. Tapi mikir, api donya gak sepiro wis kaya nisuk neraka kaya ngopo ya. Aku sok lewat lap apa kecemplung yo. Iku saged nangis. Kita sami nate kok ayem-ayem mawon. Nate
Terus gadis malu-malu ngoten nggih. Itulah niat yang berat. Itulah niat yang berat. Walaupun umur kita 1 jam, tapi kita diberikan rasa suka kepada surga, semangat mencari. Senajan to arep kalau beramal mek 1 jam. Ada kalau kita paham neraka mereka mengerikan, kita wedi terus segera tobat. Senajan to kesempatan beramal 1 jam niku sampun sukses, niku mati. Baik wonten sahabat ingkang sampun paham datang Islam terus menyatakan sowan datang Nabi SAW, tanya kula nderek perang rumiyin napa menyatakan keislaman. Napa dawuh Nabi? Ikrarkan keislaman dhisik, terus mengikrarkan keislaman. Penuh keyakinan, penuh keilmuan, penuh kecintaan, penuh kejujuran. Bila mboten-mboten ingkang dipun ibadah secara benar mung Allah tok, kejawi namung Allah tok, semua sesembahan palsu dibuang. Lalu meyakini bila cara beribadah namung damel contoh Nabi tok, gak oleh melu-melu blas, harus pakai ilmu. Iku betul-betul diyakini. Tapi dereng wancinipun sholat ning wonten medan perang dipuniku terus terjun ke medan perang, boten let dangu ninggal. Napa dawuh Nabi SAW? Ngamali titik ning ganjarane gede. Nikulah pekerjaan sing paling berat niku napa? Niat. Ila kita ndang ngetokne aji-aji mumpung nggih. Mumpung napa wau? Mumpung tasih kesan. Sepatas segera kita benahi niat kita sendiri. Segera minta datang Allah, ya Allah surga niku indah, ning kula kok boten pantas tertarik, jenengan paring kula rasa seneng datang surga kula ben sregep ngamal. Ya Allah datang neraka kula kok mboten patos wedi, jenengan dadosaken kula wedi. Segera tobat. Itulah yang segera kita benahi sekarang. Apabila itu punya, insyaallah sukses. Lan kita sami mboten dipun dangu, umurmu piro? Sedekahmu piro? Mboten. Ning kebenaran niatmu niku sing paling berat. Hadirin sekalian, wonten 4 perkara ingkang asring kula aturaken menawi 4 niku tiyang gadah sukses. 3 berkaitan pribadi, 1 berkaitan sosial. 3 berkaitan pribadi, pertama sregep golek ilmu syar'i. Kanthi manhaj metode pemahaman sing benar. Al-Qur'an dipun tafsiri damel sunnah, dipun pahami kados para sahabat, dilanjutkan generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampun bener ilmunipun terus ngamal. Sak kuate, hati penuh keikhlasan, cara penuh sunnah, terus dipun jogo sak matine istiqomah. Niku 3 perkara ingkang berkaitan datang kewajiban pribadi. Sosialipun memberi maslahat datang lingkungan. Kita sami lek serawung ingkang paling gampil kita sumbangni datang tiang lintu nopo? Senyum. Napa malih? Salam. Napa malih? Doa. Napa malih? Ajak-ajak datang kebaikan. Napa contohipun? Yuk ngaji. Kita cotok uang, senyum, salam, ajak-ajak ngaji. Itu termasuk kesuksesan besar. Termasuk kesuksesan besar. Nah begitu. Itu penting. Perkara itu untuk kita miliki. Itulah yang bisa kita perbuat hari kalau memanfaatkan aji mumpung. Memanfaatkan aji mumpung. Dan itu bisa kita kerjakan sekarang ini. Sehingga apabila kita punya, bisa
Walaupun umur kita tinggal 1 jam, 2 jam, atau setengah jam, insya Allah sampun klebu dadi tiyang ingkang sukses. Mugi Allah Subhanahu wa taala paring kesuksesan kangge kita sami. Hadirin sekalian, saterusipun kita nerusaken materi kajian kita sami. Nggih menika mengkaji kitab judulipun Zadud Da'iyah Ilallah, sangune tiyang sing berdakwah datang Allah Subhanahu wa taala. Arekul kita serawung ingkang saged kita sumbangaken datang tiyang lintu, nggih menika ajak-ajak datang kebaikan. Menika sesuai kalih kemampuanipun. Ajak-ajak datang kebaikan sesuai kalih kemampuanipun. Semata ajak-ajak ayo ngaji semisal niku, atau memang kita punya ilmu, kita ajarkan ilmu itu pada orang lain. Kita ajarkan ilmu itu pada orang lain. Nah begitu. Nah karena itu perkara yang penting, supaya kita tidak salah ketika mengajak kepada orang lain. Makanya kita wajib paham napa bekal-bekal ingkang kedah kita miliki. Sebab menawi tiyang menika ilmu dereng terus ajak-ajak ingkang dipun sampaine perkara ingkang salah, jebule dipun terus nih dening tiyang lintu mongkon niku perbuatan ingkang salah, niku mengke resikonipun abot dan abot banget. Makanya apa yang kita ajarkan itu harus ditopang berdasarkan ilmu. Makanya bekal harus kita siapkan supaya kita bisa melakukannya. Kesempatan kangkang sampun. Sebuah peringatan datang kita sami, sampun ngantos kita termasuk tiyang sing memiliki kondisi jahil murokab. Tadipun jawane jahil murokab niku napa? Nggak iso pol. Tek kasaripun napa? Bodhone nemen ngoten niku. Bukan semata ndak bisa, tetapi gak isone nemen. Ndak bisa dan itu nemen. Namanya jahil murokab. Gak bisane nemen. Siapa? Orang yang gak punya ilmu ngajak orang lain, sementara sing diajakkan perkara sing boten genah dipun tutne, niku mungkin daya rusake pinten. Loh, amat sangat banyak sekali nanti daya rusaknya apabila seperti itu. Daya rusaknya berat sekali. Sehingga termasuk tiang sing masuk kategori jahil murokab. Salah panggah ngomong, salah panggah ngajak, ingkang dipun jakne perkara salah dipun tutne ilok suwi nyelot ngombro mboten karuan, sehingga berbagai macam peristiwa kebodohan terjadi, sehingga korbannya akan sangat luar biasa. Sementara kita tahu bahwasanya orang yang mengajak kepada keburukan itu akan dapat dosanya ditambah dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa mereka sama sekali. Maka daripada itu, sebelum mengajak kita wajib untuk memiliki ilmu duluan, sehingga apa yang kita ajarkan nanti perkara yang benar, walaupun itu hanya satu kata saja, tapi nanti hasilnya akan amat sangat besar. Sekarang kita masuk di halaman ke-7. Ada tanda ya ayyuhal ikhwah, kepada pembaca silahkan. Dalam halnya tapi Allah Ta'ala ayyuhal ikhwah inna da'wata ilallahi ala ghairi ilmin khilafu makana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ahu
istami'u ila qaulillahi ta'ala amiran nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam haitsu qala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Faqala ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani ay ana man ittaba'a Rasulullah alaihi wasallam fa innahu la budda ayatu wa ila Allahi ala basiratin la ala jahli. Coba ulang. Jemahkan dulu. Jemahkan terus. Ayyuhal ikhwah wa saudaraku, inna da'wata ila sesungguhnya berdakwah kepada Allah menyelisihi ala ghairi, tidak berdasarkan ilmu, menyelisih apa yang ada atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengikutinya. Dengarkanlah firman Allah Ta'ala ketika memerintah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau ketika Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah, aku bersama orang yang mengikutiku, maksudnya Allah, dan bukanlah aku termasuk orang yang musyrik. Faqala ad'u, aku mengajak ilallah ala basiratin, di atas ilmu, aku bersama orang yang mengikutiku, maksudnya aku bersama orang yang mengikutiku Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya fa innahu la budda, maka harus ayat dua, ia mengajak kepada Allah di atas ilmu, bukan di atas kejahilan. Ayyuhal ikhwatu, wahai saudara se-Islam, kita muslim pasti, kita mukmin insya Allah, kita orang Islam pasti, kita orang iman insya Allah. Inna da'wata ilallah, sesungguhnya dakwah, ajak-ajak tiang lintu dumateng Allah Ta'ala. Ayo ngaji, ayo islami koyok para sahabat, ayo dipelajari metode pemahaman sing benar. Lek ngaji aja Quran tok mek sak terjemahani, ping kembali kepada tafsir, gimana umat tempo dulu memahami tafsir. Semisal Ibnu Abbas gadah murid moco satu ayat dijelas nih, moco mulai satu ayat dijelas nih, nganti tamat dipun baleni ping telu. Sampai seperti itu mereka khatam tafsir kepada gurunya sampai 3 kali khatam. Kita sami pun ngaji tafsir khatam ping pinten nggih? Pun wonten? Itulah orang dulu itu khatam berulang-ulang, sehingga betul-betul mendalam. Nah begitu, kita berusaha. Didik-didik pokok ajak, seolah nanti akan terwujud. Itu namanya termasuk mengajak kepada Allah Ta'ala. Ilmu dulu yang benar. Akhirnya bertauhid yang benar, sunnah yang benar. Memakmurkan masjid, berderma, dan berbagai macam amal soleh ingkang lintu. Ngulang piyambak utawi menghimbau. Itu namanya dakwah kepada Allah Ta'ala, dan semuanya itu bisa. Sesungguhnya berdakwah kepada Allah Ta'ala ala ghairi ilmin, ternyata tidak berdasarkan ilmu. Contoh tentang haramnya tatoyur, at-tiyaratu minasyirki. Wonten tiyang sing muni, para sederek, tatoyur tiara niku termasuk syirik. Wonten tiyang sing taken, "Ustaz, napa tatoyur niku?" Perburungan. Napa perburungan? Ya golek manuk. Kok mboten angsal, kae ditulisi ora oleh kae enek dendane kae. Niku ngaji napa lucu napa banyol? Letak kesirikannya di mana? Melanggar peraturan pemerintah. Kacau mboten? Itu mengajak tapi tidak ngerti apa yang ia ajakkan. Itu namanya mengajak di atas kejahilan. Nah, orang yang berdakwah kepada Allah mengajak kepada kejahilan itu khilafu, menyelisihi maka alaihi, apa yang berada di atasnya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
Nabi mereka arek kalau membimbing datang umat, nggih umat paham. Boten paham taken. Jawabannya tuntas dan jelas. Kalau kita sami sampun ngantos ngajak rumiyin menawi ingkang kita ajak niki kita menika dereng paham. Menawi ngaten tatoyur tiarah niku napa? Secara bahasa tatoyur niku nggih menika golek manuk, perburungan. Secara istilah napa? Tiang gadah kajat sida ora sida, lek sida ya mantep, lek ora sida ya mantep. Kangge ngantep ati niki terus pundi carane? Nyawang-nyawang ning ngendi enek manuk mencok. Dadi-pun usah mipuri nengen ditakwil oh sukses semangat. Iwo waduh kono. Mulai rasito. Niku tatoyur. Memiliki rencana iya atau tidak berdasarkan sinyal burung. Kok nganti gadah pengaruh ngoten niku manuk dipun percayani gadah kelebihan nopo? Kok nganti dadi penentu nasib ngoten niku lho. Manuk gadah kemampuan nopo? Dadi sebab nopo sing dum-dum nasib. Jadi pembawa berita sial atau bahagia atau sing dum nasib. Yang pun sing bener. Keduanya salah. Lek manuk dipun anggap penyampai berita sinyal niki syirik cilik. Sebabnya mriku akan mengantarkan syirik gede. Lek gadah keyakinan manuk niku sing dum-dum nasib, syirik besar. Niku tatoyur, niku tiaro. Kata mboten tiyang sing tatoyur ngoten niku. Termasuk sasi ngeten iki, tasik sasi napa niku? Tiyang Jawa nguneni suro niku malah bahasa Arab malah niku. Tapi tadi basa Jawa ngoten iki. Kathah tiyang nggih sing mboten wani mantu nggih. Jenengan panggih wani ta nggih? Alhamdulillah. Lek wani niku mantep napa tok ragu? Tenan. Mesane dene tanggane malah ragu. Malah grogi. Banyak di masyarakat. Buktinya bulan-bulan kayak begini sepi. Tapi bulan besar kemarin Dzulhijjah rame. Nah, senada itu termasuk tatoyur. Seolah bulan surah tadi penentu nasib. Normalnya dipun tambah-tambah ada rasa takut ingkang kelasipun syirik. Napa? Jere barengi Nyi Roro Kidul mantu. Lek nganti wani mantu jare mboten ilok. Nyi Roro Kidul malah ngamuk. Ternyata mereka mengarep kalau wedi wonten unsur akidah, datang ancamane Nyi Roro Kidul. Ternyata ketakutan kayak begitu mestinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kok dienggokne datang Nyi Roro Kidul, termasuk kesyirikan. Mongko Nyi Roro Kidul niku nggih napa? Nek pirsa nggih. Sinten pun nanti pirsa. Niki kan teng Pantai Selatan rada cedhek mriki lagi. Kan rada cedhek niku punan. Dereng nanti dalam mriki nggih. Dereng. Itu menunjukkan itu adalah hanya cerita saja. Buktinya tidak ada. Itu tadi contoh. Jadi berdakwah kepada Allah tidak berdasarkan ilmu itu menyelisih. Kita sampaikan contoh di atas. Karena Nabi SAW tidak seperti itu. Nabi itu tahu persis apa yang diajarkan. Istami'u dengarkanlah. Ila qaulillahi kepada firman Allah Ta'ala amiran yang memerintah nabiyahu pada nabinya sallallahu alaihi wasallam Muhammad SAW haitsu qala di mana Allah paring dawuh kul Allah paring dawuh katakanlah nabi kita sampai dipun utus nyampe akan datang umat kandhanono hadihi sabili inilah jalanku
Islam ini jalanku, tauhid jalanku, ilmu itu jalanku. Cara kehidupan Nabi yang membacakan ayat Allah, menjelaskan tafsirnya, menjawab pertanyaan, menyontohkan beramal, mengajarkan ilmu, itulah jalanku. Ad'u ilallah, yang saya mengajak kepada Allah. Ketika saya mengajak ala basiratin, di atas ilmu. Ayatnya jelas, sunnahnya jelas, tafsirnya jelas, pemahamannya jelas. Ketika Nabi menjelaskan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dikontrol dengan wahyu, ketika ada salah ditegur. Berarti betul-betul berdasarkan ilmu, ala basiratin, ana wa manittaba'ani, dan saya dan orang yang mengikuti saya. Makanya kalau kita sami jelas menegur derek datang Nabi SAW, ada kita ajak-ajak ingkang kita jakne nggih kudu sampun jelas. Bila mana kita sami badhe ngaji, badhe khutbah, badhe menyampaikan ceramah, pastikan ini ayatnya surat apa, ayat berapa, ini muhkamat atau mutasyabihat. Lek muhkamat itu lafadznya, itu maknanya sudah selesai, tapi bila mutasyabihat masih kabur, itu bagaimana ayat ditafsirkan dengan ayat ditafsirkan dengan sunnah, ayat dipahami sebagaimana pemahaman para sahabat atau ijma dari tabi'in, atau kembali kepada ayat itu sendiri, makna bahasa atau makna istilah. Pastikan dulu, ini kan batu usah kadah-kadah, tapi pastikan dulu kebenarannya. Apabila sudah, sampaikan. Kenapa? Nabi memang seperti itu. Bila kita memang mengikutinya, ya seperti itu. Apa yang kita sampaikan harus jelas kebenarannya. Tidak boleh cik ragu-ragu dari yang jelas pun sampai nih. Niku amat sangat membahayakan. Apalagi jelas salah disampaikan atau malah ngarang-ngarang. Bahkan mengatasnamakan Allah ketika berdusta, atas nama Rasul ketika berdusta. Itu jelas menyelisih, itu nanti dosanya mboten karo-karuan, mengerikan. Napa? Resiko tiyang sing ngomong dusta atas nama Allah. Allah mboten nanti paring dawuh ning jereke iki dawuhe Allah. Berarti hasil karangan. Rasulullah mboten nanti dawuh niki jereke dawuhe Nabi, berarti hadis palsu. Napa resikonipun? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja dusta atas nama saya, silahkan menempati tempat tinggalnya di neraka. Jelas lewat lisan Nabi SAW. Sengaja menyelisih Nabi, bid'ah, khurafat, hadis palsu, sudah divonis, silahkan kamu tempati tempat tinggalmu ada di neraka. Mengatasnamakan dusta di depan Allah Subhanahu wa taala juga sama. Ya Allah katakan, waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Sapa neh wong sing paling zalim, berarti zalime pol-polan. Kalau bukan orang yang bikin dusta tetapi di atas namakan Allah. Mboten saking Allah ning jereke ini hukum Allah. Sementara dia sudah diajak untuk serah diri dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Bila kita jumpai orang kayak begitu, masyarakatnya manut nopo dawuhipun Mbah Yai. Di saat itulah Mbah Yai menjadi berhala, umat menjadi para penyembah berhala. Dia ini ngarang hukum, umatnya manut. Ada Tuhan baru, Yai A, ada tiang musik baru, ya jamaahipun. Dan gaya Nasara yang ngoten niku. Ittakhadhu akhbarahum warobanahum arbabam min dunillah. Wong-wong mau ndadekne ahli ilmune lan ahli ibadahe sesembahan sakliyane Allah. Makanya ketika terjadi perbincangan antara Nabi SAW dan Adi bin Hatim yang tasih Nasoro, termasuk menekan kelasnya pun kelas raja, terjadi perbincangan. Jadi antara ku wong Islam karo awakmu wong Nasara ku ya padha wae. Ning enek bedane. Apa bedane? Awakmu nyembah pendeta. Siapa bilang? Iya. Mana buktinya? Lek pendetamu menyampaikan ceramah-ceramah nasihat. Sing halal dadi haram, sing haram dadi halal.
Wong-wong padha mantuk manut. Ngono apa piye? Nggih. Itu loh namanya manusia menjadikan yainya sebagai Tuhan selain Allah. Loh, luar biasa. Masuk kepada kesyirikan. Di masyarakat banyak yang seperti itu. Apalagi khutbahnya hanya membaca, belum dicek bukunya itu periwayatan sahih apa enggak, kecampuran khurafat apa enggak. Sementara ternyata di masyarakat syirik-syirik itu banyak dipromosikan. Contoh ingkang sering kula aturaken kangge menanggulangi corona wonten nasid ingkang biasa dipun onekne baratan saderengipun komat. Sinten nafal? Li khamsatun utfi biha harral waba al hatimah al mustafa al murtadha wa benahuma wa fatimah. Sinten sing hafal? Sinten wonten? Boten nate ngapal nggih. Lan napa boten ngapal nggih? Menika kathah dipun onekne tiyang. Boten wonten alhamdulillah. Li khamsatun, saya punya 5 nama. Utfi fiha, akan kupadamkan dengan 5 nama. Harul wabah, wabah yang merajalela, al hatimah lagi menghancurkan. Siapa yang 5 nama itu? Al Mustafa Nabi, Al Murtadho Ali, wa benahuma Hasan Husain, wa Fatimah. Jawara-jawara penakluk corona. Oh, lagi nih, jawara-jawara penakluk corona. Kanthi wong 5 iki beres niku tawasul. Kan jelas syirik to nggih ngoten niku. Lho Nabi pun endang-endang teng Indonesia ngilangi corona apa dereng? Ali pun dugi mriki napa dereng? Hasan Husain, Fatimah kan dangu ninggalipun. Kok didadekne kanthi 5 nama tawasul nggih ngilangi musibah. Ini kan jelas syirik. Di masjid dipromosikan. Semoga saja mereka nggak paham. Nek nganti paham, oh itu nanti resiko dosanya luar biasa. Maka kita doakan semoga mereka paham, sehingga nanti berhenti, tobat. Kenapa? Itu menyesatkan. Itu termasuk ajak-ajak. Ternyata yang diajarkan perkara salah. Kan risikonya amat sangat luar biasa. Nah, risikonya sangat bahaya sekali. Itu jelas mengajak tidak berdasarkan ilmu. Mengajak tidak berdasarkan ilmu. Bahkan itu malah menyesatkan, bahkan malah kesyirikan. Sementara kita tahu risiko syirik gede nopo. 1, dosa enggak diampuni. 2, amal soleh enggak diterima. 3, pernah beramal soleh dihancurkan. Yang keempat, ketika diputuskan vonis, maka wajib neraka. Lalu yang keenam, haramkan masuk surga. Itu banyak dipromosikan di masjid-masjid. Itu contoh mengajak tidak berdasarkan ilmu, malah kesyirikan yang akan disampaikan. Sementara bahayane luar biasa. Termasuk jahil murakab, kebodohan sing tumpuk-tumpuk. Wis ra ngerti panggah dionekne diomongi ngengkel, ngoten nggih. Wis ra ngerti panggah dionekne diomongi ngengkel, tumpuk-tumpuk ping pinten ngoten niku. Nauzubillah min dzalik. Bahaya sekali. Bukan sebatas salah pangkat 2, salah pangkat 3, engko gegek salah 2, salah pangkat 10. Dan sebagainya. Itu termasuk jahil murakab, itu amat sangat bahaya. Dan yang lain itu masih banyak sekali. Ya subhanallah, maksudnya Allah, wa ma ana minal musyrikin, saya tidak termasuk orang yang melakukan kesyirikan, yaitu merampas hak Allah Ta'ala. Wa qala atu ilallah, makna saya mengajak kepada Allah, ala basiratin ana wa manitabani, di atas ilmu saya bersama orang yang mengikutinya, ai anna manitabahu sallam fa innahu la budda ayatu wa ilallah ala basiratin la ala jahlin.
Beliau mengatakan, ad'u ila Allah, saya mengajak kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Ana saya wa manitabahu, orang yang mengikuti saya. Maknanya ana manitabahu, orang yang mengikuti Nabi SAW. Kita sami kersambatan derek Nabi SAW. Bukan sebatas mau tapi keharusan. Fa innahu, maka sesungguhnya la buta, harus. Siapa yang menyatakan siap mengikuti Nabi itu punya kewajiban, harus apa? Ayat dakwah ilallah, ketika dia mengajak kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu, maka belajar dulu. La ala jalin, tidak berada di atas kejahilan. Wah, lek ngono kapan aku budal ngaji? Ya ora ana sing wani. Gimana jawabnya? Yang dimaksud memiliki ilmu bukan memiliki ilmu total, tetapi memiliki ilmu apa yang hendak disampaikan. Ketika yang hendak disampaikan tentang seluk-beluk tiaroh, tatoyur, ini kemauan dikuasai total, bukan sedaya ilmu. Sedaya ilmu yang ngentekne ngaji tafsir, kapan mungkin ngaji ini? Ngentekne hadis ada jutaan, kapan teh? Rasita budal ngaji pengen ngoten. Maknanya di atas ilmu, apa yang hendak disampaikan itu dikuasai betul. Ketika sudah, baru disampaikan. Justru nyampainya apa ya? Golek bahan malih. Kuasai betul, disampaikan. Lek urung, nggih mboten budal. Jadi kadah modal. Nah, masalahnya pun ngoten. Itu tanda-tanda orang yang mengikuti Nabi, dan ternyata kita butuh tahu Al-Qur'an dipun dukni niku 30 juz mak gedebuk napa nyicil kedik-kedik. Nah, kita belajar mungkin nyicil kedik-kedik ngoten. Dan sering Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun suni pirsa mboten saged jawab. Lek ngono tak ngenteni turune wahyu, ditunda rumiyin. Dipun tunda rumiyin. Sehingga kita selesai mboten angsal sok iso bergaya bisa mongko mboten paham niku bahaya. Makanya Imam Malik itu pernah didatangi oleh orang dari luar negeri membawa 40 soal kurang lebih. Ternyata yang dijawab itu sekitar 4. Wahai Imam, kami kan datang dari jauh. Masa soal 40 mek papas yang dijawab? Lah ya piye nah sing tak ngerteni yo mek papat. Dan juga saya pun terkenal, ya kono nyang pasar kono. Lho, wong sing terkenal ditikone jebule ndak iso, wis kono umumno, aku enggak apa-apa tok ngono nih. Kenapa? Karena ngomong dusta atas nama Allah, atas nama Rasul itu sangat bahaya. Memang permasalahannya kita tidak boleh mengajak orang ketika kita sendiri belum tahu apa yang sedang kita ajakkan. Belum tahu nama yang sedang kita ajakkan, belum tahu semuanya, belum tahu yang sedang kita ajakkan. Maka kita itu menggunakan sistem beransur-ansur. Satu poin membahas ini dikuasai betul dan benar baru disampaikan. Satu masalah ini dipahami betul baru disampaikan. Sing iki gak lali, iki gak ngalih, kan itu malah kuwatah pengen ngoten nggih. Kita sami sing sakmenika pun jenglek sakmene gedene niki ari kala langsung gede nggih. Mboten. Nggih banyu suwe-suwe dadi darah, suwe-suwe dadi daging. Kawan wulan dipun Ibnu roh malih wonten ibu wonten kedete wonten setengah sasi metu bayake 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Lot gede nyelot gede malih pinten? 110 kilo, mantep ngoten nggih. Makmur nggih. Apa makmur? Lemake menjamur. Artinya apa? Yang besar berangkat dari yang kecil. Itu tugas kita. Berikutnya, fadl, Iqra. Wa ta'ammal ayyuhad da'iyah lillahi qaulallahi ta'ala ala basiratin ay ala basiratin fi salasati umurin. Nah, terus. Ya, Dan perhatikanlah wahai orang yang mengajak kepada Allah, firman Allah Ta'ala di atas basirah, ay di atas basirah pada 3 perkara. Terus tambah lagi. Ala basiratin bima yad'u ilaihi bi ayyakuna aliman bil hukmi syar'i bima yad'u
yad'u ilaihi li'annahu qad yad'u ila syai'in yadunnuhu wajiban wa huwa fi syar'illahi ghairu wajibin fa yulzimu ibadallah bima lam yulzimullahu bihi wa qad yad'u ila tarki syai'in yadunnuhu muharraman wa huwa fi dinillahi ghairu muharramin fa yuharrimu ala ibadillah ma ahallahu Allahu lahum. Ya, semawal. Allah basir di atas ilmu di dalam apa yang dia menyeru kepadanya. Terkadang orang yang mengajak dengan biayakuna aliman, orang yang berilmu, orang yang mengetahui ilmu syar'i, biayakuna aliman berhukum, terkadang dia orang yang bahwa dia harus tahu ilmu syar'i bima yad'u ilaihi, di dalam apa yang ia menyeru kepadanya, di annahu qad yakun, terkadang dia mengajak kepada sesuatu yang ia menyangkanya wajib padahal di dalam syariat Allah tidak wajib, dan maka ia mengharuskan kepada hamba Allah di dalam apa yang Allah tidak mengharuskan dengan hal tersebut. Dan terkadang dia mengajak meninggalkan sesuatu yang dia menganggapnya haram, sementara di dalam agama Allah hal tersebut bukanlah yang haram, maka ia mengharamkan atas hamba Allah apa yang Allah halalkan untuk mereka. Wa ta'ammal, dan renungkanlah, ayyuhad da'iyatu, wahai orang yang ajak-ajak wong liya kepada kebaikan, lillah, karena Allah. Angan-anganlah qaul Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ini petunjuknya supaya kita renungkan. Allah paring nasihat nopo? Apa sing tok ajakne kudu ala basiratin. Ojo nganti sing tok jakne tidak di atas ilmu, tapi ajak-ajakmu yang wong liya siapno ilmu dhisik, makaten ala basiratin. Terus makna basirah niku napa? Ai ala basiratin fi salasati umurin. Ada 3 perkara yang ketiga-tiganya termasuk basirah. Makanya apabila 3 berikut berkumpul, berarti dia memiliki basirah jumlahnya lengkap. Yang pertama, ala basiratin fima yad'u ilaih, di atas ilmu tentang apa yang ia ajarkan. Apa sing tok jakne yang wong liya kudu jelas dhisik, wong liya tok jak nyapo. Kita sami dipun aturi tindak mriki dipun jak napa? Jak ngaji patus bekal sangune para dai. Ngoten nggih? Kan jelas to nggih kan dipun jak nih. Jelas niku. Nyarono enek undangannya apa? Ngaji apa? Sangune wong sing dakwah, kan jelas. Makanya apa yang kita ajakkan kepada orang lain itu harus jelas dulu dan benar. Itu makna basirah yang pertama. Sesuatu yang kamu ajakkan kepada orang lain itu harus supaya betul-betul muktamad, bisa dipertanggungjawabkan. Bi ayyakuna aliman, bahwasanya dia itu harus alim, harus tahu dulu. Bil hukmi asy'ari, tentang hukum syariat. Bima yad'u ilahi, tentang apa yang ia ajakkan. Harus tahu dulu hukum syariat yang ia ajakkan. Ketika cerita tauhid paham, cerita sunnah paham, cerita tatoyur paham, cerita sumpah paham. Pokoknya nopo itu pun batin pun ajak ini niku kedatipun pahami rumiyin. Itu harus begitu. Terus memahami materi. Li'annahu qad yad'u, karena permasalahannya barangkali kadang-kadang ada seseorang yad'u ila syai'in, mengajak kepada sesuatu yadunuhu wajiban, ia duga wajib, bahwa sementara dia fi syar'illah, di dalam syariat Allah, ghairu wajibun, tidak wajib. Fayulzimu, akhirnya dia mengharuskan, membebani ibadah Allah kepada hamba-hamba Allah bima, dengan beban, dengan kewajiban lam yulzim humullahu bihi, ya Allah belum mewajibkan kepadanya. Nanti yang mboten paham dikira wajib, jebule mboten wajib. Akhiripun umat nglakoni sesuatu dikira wajib, jebule malah gak enek isine. Bagi bahaya. Waktunya demikian juga kadang dia mengajak.
ila tarki syai'in untuk meninggalkan sesuatu yadunu muharraman yang ia sangka haram bahwa sementara dia fi dinillah di dalam agama Allah baru muharramin tidak haram sebenarnya. Ojo haram. Kadang dikira haram jebule boten haram. Rangi bahaya. Akhirnya wahyu harimu dia mengharamkan ala ibadillah kepada hamba-hamba Allah ma ahallahu lahu lahum apa yang Allah halalkan. Itu namanya ulama mudilin, ulama penyesat. Tu'atun ila abwabi jahanam yang mengajak manusia untuk menuju ke pintu jahanam. Jadi wajib asline mboten, jadi pun haram asline mboten. Jadi tauhid bakno syirik. Dikira syirik jebule tauhid. Jadi sunnah bakno bid'ah. Jadi bid'ah bakno sunnah. Lagi kata sing ngoten-ngoten niku. Itu bahaya. Itu permasalahannya adalah tidak ngerti apa yang ia ajarkan. Makanya sebelum kita mengajak, pahami dulu apa yang ia ajarkan. Ketika sudah jelas dalilnya, tafsirnya, syarahnya benar, silahkan diajarkan pada orang lain. Wadul berikutnya. Ala basiratin fi kali dakwati. Walihada lama ba'asa Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'adzan ila Yamani qala lahu innaka satati qauman ahla kitabin ya'rifa halahum wa yasta'idda lakum fala budda an ta'lama hala hadzal mad'u ma mustawahu al-ilmi wa ma mustawahu al-jadali hatta tata'ahaba lahu fatuna kisahu wa tujadilahu li'annaka idza dakhalta ma'a misli hadza fi jidalin wa kana 'alaika li quwwati jadalihi sara fi hadza nubatun 'azimatun 'alal haqqi wa anta sababuha wa la tadunnu anna sahibal batili yakhfufu fi kulli halin fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innakum tahtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhanu bi hujjatihi min ba'din fa'alti lakum bi nafsi mimma asma'u fahada yadullu ala anna mukhasima wa in kana mubatilan qad yakunu alhanu bi hujjatihi min al-akhari fa yubdi hasabi ma takallama bihi hada mukhasimu fala budda an takuna aliman bi hadal madri. Di atas ilmu di hal dakwah ketika berdakwah. Dan oleh karena ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahlu kitab. Hendaknya kau mengetahui keadaan mereka dan bersiap-siap menghadap bertemu mereka. Dan seharusnya engkau mengetahui keadaan orang yang diseru dan apa persiapan berupa ilmu dan persiapan berupa bantahan, sehingga kau siapkan persiapan. Sehingga engkau mempersiapkan kamu bisa mengadakan pembicaraan dan kamu bisa mengadakan bantahan. Sesungguhnya engkau apabila masuk semisal ini di dalam keadaan membantah atau wakana alika dan sementara ada padamu kuatnya bantahan, hal tersebut akan menjadi bekas yang sangat besar atas kebenaran dan engkau menjadi penyebabnya. Dan janganlah engkau mengira bahwa orang yang batil terdiam di semua keadaan, karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan saling memperdebatkan kepadaku dan barangkali sebagian kalian lebih lincah, lebih fasih hujahnya daripada sebagian yang lain. Kemudian aku memutuskan untuknya seperti apa yang aku dengar. Oleh karena ini menunjukkan bahasanya orang yang mendebat terkadang wain karena sekalipun ia batil terkadang lebih lincah hujahnya, lebih fasih hujahnya daripada yang lain. Kemudian akan diputuskan sesuai apa yang ia berbicara dengannya. Hadal mukhasimu orang yang membantah ini kalau buta takun aliman, maka harus berilmu berkaitan keadaan orang yang menyeru. Tadi makna basyirah yang pertama, orang yang mengajak kepada orang lain harus pasti dulu yang hendak diajakkan pasti. Jangan sampai yang diajakkan gak paham, tauhid ki apa boh gak roh, yang penting ngomong gak bisa. Yang kedua, makna basyirah yang kedua adalah alai basyiratin fi halid dakwati.
Tepatnya fi halil mad'u. Harus dikenali kondisi orang yang hendak diajak. Baik kita sami ajak-ajak sing dipun jak bocah cilik, kudu nggawe bahasane bocah cilik. Sing dipun jak bocah remaja, nggih ndamel bahasane remaja. Sing dipun jak mboten ngerti basa Indonesia belas, ngertine basa Jawa. Sing ngaji nggih belajar basa Jawa rumiyin. Kita sami dipun tugasnya dakwah teng Madura ora ngerti nggih belajar basa napa? Madura riyin. Kenali kondisi orang yang diajak. Ketika mereka kenal A begini, B begini, C begini, kondisi masyarakat A, B begini, nanti akan tahu apa yang ia ajarkan dan bisa mengukur. Nah begitu, berarti harus mengetahui keadaan objek orang yang hendak didakwai, siapa, kemampuannya gimana, disampaikan begini paham apa enggak, mereka itu menggunakan bahasa apa, kenali dulu kondisi masyarakatnya, dipetak dulu, siapa kalangan terpelajar, siapa kalangan awam, siapa kalangan anak-anak, siapa kalangan remaja, sehingga bahasa yang disampaikan nanti bisa mengenal. Sing doyan sambel cepai sambel, sing seneng asin cepai usah, lek kurang asin tambah ono di panggil wonten. Kenali dulu kondisi masyarakatnya. Itu namanya basyara fi halil mad'u. Karena keterangan dari bawah nanti isinya begitu. Walihada, karena itulah lama bahasa ketika mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'ad dan Mu'ad. Ini seorang dai. Cinta namanya pun Mu'ad bin Jabal, diutus dakwah ilal Yaman ke Yaman. Qala lahu, Nabi sallallahu dawuh kepadanya, innaka sata'ti kauman ahla kitabin, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum yang mereka itu dikenal dengan ahli kitab, yaitu Yahudi Nasoro. Makanya kita butuh mengenali karakter Yahudi, butuh mengenali karakter Nasoro. Bila sudah kenal, nanti apa yang tidak disampaikan nanti akan pas. Ibaratnya dokter lek maringi obat, dipun periksa riyen mboten, dipun timbang riyen mboten, dosisipun dipun cocokne mboten. Nah begitulah. Diadakan pengecekan dulu, diobservasi, dipastikan gimana keadaannya orang didakwai. Liyuk rofa haluhum, supaya dikenal keadaan mereka dulu. Wa yusta'ada, dan supaya disiapkan bekal lahum untuk menghadapi mereka. Lek keadaan yang ngono persiapan yang ini, nah begitu. Kalau buta maka harus antalamo, kamu tahu dulu hala hadal mad'u, keadaan orang yang diajak ini, ma mustawahu al ilmi, tingkat keilmuannya sejauh mana, ma mustawa al jadali, tingkat kemampuan mencerna sampai di mana. Kumpulkan itu. Ini kajian untuk kelas mahasiswa, kajian untuk tingkatan SD, kajian untuk orang yang buta huruf. Itu harus dipetak-petak dulu. Sehingga kita sudah disiapkan materinya, sehingga nanti akan diterima dengan mudah. Itu cek dulu mustawa al ilmi, mustawa al jadali, tingkatan pendidikannya sampai di mana, ketingkatan kemampuan mencernanya sampai di mana. Kalau apabila nggak imbang, jomplang. Kadang ngomong kesel masyarakatnya tipe-tipe nopo duko. Nanti malah salah persepsi, salah pemahaman, malah jadi sihir. Wa inna minal bayani tasihron, ucapan bisa nuansanya sihir. Kenapa? Bingung nih wong liyo. Nah supaya nggak bingung nih, kita ukur dulu tingkat keilmuan, tingkat kemampuan mencerna dari masalah. Nah begitu. Makanya ketika anak-anak sekolah dipun tes untuk mengelompokkan, iki grupe sing agiyone dhuwur, grupe sing agiyone sedeng, iki grupe sing agiyone gak sedeng, ngoten nggih. Iki sedeng, sing iki napa? Gak sedeng, ngoten napa? Sedeng kali gak sedeng niku.
Sedengan kalih mboten sedengan. Sing iki golekne guru sing iso memacu, sing iki gurune sing sedengan, sing iki sing telaten ngoten nggih. Nanti pas lihat dulu kondisi masyarakat yang ada itu seperti apa, dipetakan dulu. Hatta sehingga tata ahaba kamu bisa menyiapkan lahu menghadapi masyarakat yang sudah kamu kelompok-kelompokkan tadi. Fatuna kisahu maka kamu bisa berbincang dengannya, waktu jadilah kamu bisa memberikan bantahan kepadanya. Kudune ngene, masalah ngene, tapi lagi ojo, masalah ngene, nanti bisa mengadakan perbincangan dan arahan. Lianaka idza takhalta ma'am istihada. Sesungguhnya kamu idza takhalta bila masuk alam istihada kepada orang semisal ini, itu enggak diketahui tingkatan keilmuan dan kadarnya. Bijidan ketika memberikan suatu bantahan, wakana alika sementara pada dirimu likuwati jatri punya kemampuan membantah dengan kuat, soro fihada akhirnya menjadi pada masa ini antara dai bersama didakwa itu akhirnya terjadi perkara sing enggak seimbang, itu akan terjadi nukbatun adimatun, bencana yang sangat besar antara guru kalih murid mboten imbang malih jumplang pakai ngoten gak dipahami, bencana besar. Wantas sebuah buah sementara kamu jadi sebabnya. Wala tandul di mana kamu tidak menyangka ana sohibal batil, orang yang sedang melakukan kebatil itu tafuku ternyata bernasib malang bikuli halin di semua keadaannya. Gara-gara kamu yang nggak bisa mengetahui kondisi masyarakat sehingga apa yang kamu sampaikan itu tidak nyambung kepada mereka sehingga orang yang kamu dakwai itu berada pada bencana yang besar. Dan ini ternyata telah diwaspadakan oleh Nabi SAW dengan firman-Nya innakum tahtasimuna ilayya. Kalian mengalami persengketaan yang kamu sampaikan kepada saya. Wala ala ba'dakum barangkali sebagian dari kamu ayakuna ada alhana luweh luwes bihujati ketika menyampaikan alasan min ba'din daripada sebagian yang lain. Akhirnya fa'akdi akan saya putuskan lahu kepadanya binahwi mimma asma'u semisal apa yang saya dengar. Tiang sing wadul teng pengadilan niku modalipun apa? Ben menang. Tiang sing wadul teng pengadilan niku napa modale ben menang? Kejelasan menyampaikan hujah. Lek wonge jujur, hujahe penak dipun onekne, buktinipun jelas, menang niku penak. Napa kok ngaten? Sebabnya hakim menika arep kalau menghukumi nggih sesuai kalih waduli tiyang sing wadul. Sapa sing alasane paling dianggap tepat nanti akan dimenangkan. Bisa jadi anak wong sing luwes omongane ning mboten jujur. Keluwas lek ngomong bakal jamu ngoten nggih. Napa bakal jamu niku? Pinter koyah. Lek ngomong koyo yo. Jane asline mboten. Wonten tiyang sing ngoten niku. Niku berulang-ulang jebule mboten terbukti. Are kalau tiyang ngrungokne neh ledua bos. Ngomong koyo yo jebule kene. Wonten tiyang sing pinter koyah bakul jamu. Jane salah ning mboten jujur. Pinter ngomong seolah-olah itu benar. Makanya hakim ketika memutuskan ya berdasarkan kemantepan apa yang ia ucapkan. Maka kita dinasihati, bila kamu berdakwah harus kamu kuasai ilmunya dan juga kondisi masyarakat. Nah sementara masyarakatnya karena kamu itu lebih kuat ngomong, lebih pinter, ketika kamu nggak mengetahui ilmunya, nggak mengetahui kondisi mereka, itu sesuatu yang sebenarnya salah akan dianggap benar. Akhirnya masyarakatnya malah keblocok.
Bahaya. Memang ada karakter yang seperti itu. Maka jangan semata hanya pintar berhujah, pintar ngomong, pintar mengurai. Tapi supaya dilengkapi ilmunya benar, tahu kondisi masyarakat, sehingga ketika menyampaikan itu isinya pas. Wahada ya dulu ini menunjukkan ala atas anal muhassim, orang yang menyampaikan sanggahan. Wa in kana mubtilan, walaupun sebenarnya dia itu batil, qad yakunu kadang-kadang ada dia itu al-khana lebih luas, lebih meyakinkan bihujati dan alasannya minal akhar daripada yang lain. Bila sudah begitu, fayubdu akan diputuskan bihasabi ma takallama bihi, sesuai dengan kadar apa yang ia ungkapkan. Itu sikapnya hakim. Tapi dia pinter ngomong koyo iyo akhirnya diputuskan. Ketika orang yang berdakwah hanya pinter ngomong tok, tapi nggak kenal masyarakat, akhirnya nerocos. Sing dipun dakwai manut. Mokan itu perkara sing salah. Katakanlah ada al-muhassim, orang yang pinter ngomong tadi. Maka daripada itu fala buta seharusnya antakuna aliman bi kalimathu, orang yang berdakwah harus tahu dulu kondisi orang yang hendak didakwai. Salah satu dari salaf mengatakan, takallam bima ya'lamun atuhibu ayyukdzaballahu wa rasuluh. Lek ngomong gawe bahasa sing dingerteni masyarakatmu. Kalau kamu itu ngomong nggak menggunakan bahasa yang mereka mudah paham, akhirnya mereka bisa salah paham. Apa kamu tuh suka Allah didustakan, Rasul didustakan? Makanya gini wow, kita sami menaik badai menyampaikan sesuatu, kita cek. Nek masakate isone ndamel basa Jawa tulen, bahasa Indonesia blas mboten paham, nggak boleh menyampaikan pakai bahasa Indonesia. Kalau kadang ndamel basa Jawa, ndamel bahasa Indonesia, kalau menduga pun mahir sedayane pun pakai ngoten. Dene dereng nggih jenengan nggih dawuh, nek bahasa Indonesiane kene sing mudeng ngoten nggih. Saya ketati basa Jawa kabeh insyaallah sama nggih. Itu dilacak. Ya seperti itu, dicek dulu. Sehingga nanti yang disampaikan nanti akan benar. Karepe A menyampaikan benar, diterima oleh masyarakat juga A yo A, B yo B, C yo C. Sesuai, itu nanti akan benar. Maka untuk itu orang yang mengajak itu harus tahu kondisi masyarakatnya, ibaratnya dokter, dicek dulu, didiagnosa dulu, sudah jelas, baru resepnya nanti pas. Berikutnya. Ala basiratin fi kayfiyati da'wati. Qala Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya sudah sampai situ dulu, waktunya terbatas, saya bacakan saja untuk mengejar waktu. Yang ketiga, ala basirotin, supaya memiliki ilmu. Yang ketiga adalah ilmu apa? Fi kaifiyati dakwati, tata cara menyampaikan dakwah. Berarti dai harus tahu tiga dulu, tahu apa yang hendak ia sampaikan, tahu kondisi kemampuan masyarakat, dan tahu cara menyampaikannya amrih penak ditompone pi. Tiga ini harus tahu dulu. Nomor tiga wawu, pertama tahu materi yang hendak ia sampaikan. Dua, tahu kondisi kemampuan masyarakatnya, didiagnosa dulu. Yang ketiga tahu cara, pi carane gampang ditompok. Cara pun salah, nggih bahaya. Kenapa kok begitu? Karena kalau Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Allah Rabbimu bil hikmah. Ini kaifiyat tata cara, yaitu bil adli, dengan adil. Kelas A ya sampaikan A, kelas B sampaikan B, kelas C sampaikan C. Karena adil itu maknanya watu syai' fi, maka nih menempatkan sesuatu di tempatnya. Itu tahu caranya. A ya A, B ya B. Masa katanya pahami basa Jawa, nggih ndamel basa Jawa. Sehingga nanti pas.
Wal mau'izatil hasanah, dan bahasa yang disampaikan bahasa yang baik. Enak dipun rungokne, mudah dicerna. Wajatilhum billati yasan, ketika memberikan sanggahan supaya itu pun juga sanggahannya lebih baik. Contoh sanggah lebih baik niku ngeten. Tiang dipun nasihati akhiripun siap masuk Islam. Terus tiang niku matur, nggih sedaya kula siap. Ning setunggal mawon kula sing minta izin kula mboten nderek rumiyin. Apa kuwi? Kula hobi zina. Kula pun dipun larang rumiyin nggih. Sedanipun kula nderek salat nggih, poso nggih, tapi lek zina kula dereng rumiyin. Ini kira-kira lek kita sami dinapane tiyang muni ngoten niku. Oh, tak sampluk ngoten nggih kira-kira nggih. Murid udel mudi ngoten kira-kira nggih. Ternyata nabi mboten ngoten niku. Terus pundi? Mas rene. Awakmu duwe ibu kadah. Duwe nenek kadah. Duwe dulur wedok kadah. Bibi kadah. Anak wedok kadah gedhe wis. Jijal ngono ki dizinai wong piye awakmu rasane. Wong semua prepet. Belum betul bakal rido. Lek awakmu duwe dulur wedok dingonon gak rido, kono parya padha to. Jijal to pikiran. Wong nggih pun nek konten kula tak nderek mboten izin malih. Pas tata caranya. Makanya orang yang berdakwah juga memang ya seperti itu. Itu bil hikmah, menempatkan satu pas di tempatnya dengan adil, dengan dalil. Quran menjelaskan, sunnah menjelaskan, contoh telah ada. Menyampaikan dengan bahasa yang baik. Nah begitu. Berikutnya wabaduna sebagian manusia kot yajitu mungkin menjumpai al-mungkara kemungkaran fayah jum'alih segera menyerang. Wala yufakiru fil awakib, tidak memikirkan resikonya. An-natijati sebagai hasil andalika tentang itu, yang penting sasak wae. Lah mikir carane. La binisbati lahu wahda, tidak berikatkan dengan dirinya saja resikonya seperti apa, wala binisbah lahu, dan berkaitan untuk dia wali nudharai, dan orang yang semisal minadwa dari para ilal haq. Lidha, karena itulah yajibu ala tiyati, wajib kepada dai qabla ayat ahaka, sebelum melangkah ayan dura, untuk memandang dulu ila nataiji wa yakis, kepada potensi hasil dan nimbang. Qad yakunu fitil kasa'ah, bisa jadi dia di saat itu ma yudfi lahiba ghiratihi, ada sesuatu yang bisa memantik api marahnya. Bima sona'a, terhadap apa yang dikerjakan oleh orang yang salah. Lakin akan tapi saya mutu akan padam hada ini, al-filu pekerjaan ini, naruh girotihi, api cemburunya, wa giroti gorihi, dan cemburu orang lain, belum di masa akan datang. Kot yakunu, sering jadi, itu juga terjadi bil mustaqbal, pada masa depan, al-qarib yang dekat, dunabai tidak jauh-jauh. Walihada, karena itulah akhasa memberi ukhisu, saya mendorong ikhwani kepada saudaraku atu-ata yang berdakwah al-istiqmali hikmah, untuk menempuh jalan hikmah, jalan tahu tata caranya seperti apa, wa ta'anid, dan tenang dan pelan, tidak tergesa-gesa. Wal amru wa in ta'akhara, dan urusan walaupun itu tertunda qalilan sebentar, lakin al akibat hamidah, tapi resikonya baik, bimasyiatillahi ta'ala, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Untuk kasus ini kita ambil contoh. Kita sami menawi lelungguan wonten masjid, ujuk-ujuk wonten tiyang sing mecuk masjid terus pipis. Semremet mboten. Tas tak pel, karpete tas tak cucekne. Lagi lungguh nyeruput banyu, tombol kesel, ujuk-ujuk wonten tiyang sing mlebu teng masjid terus dipipisi. Semremet mboten.
Semerman mboten kira-kira. Krekut-krekut nggih. Terus napa tindakane? Cekel, jambak, bianting, gedhug ning tembok ngoten nggih. Semisal niku nate terjadi wonten masjidipun Nabi sallallahu. Tiang Arab Badui mlebu langsung nuwun sewu nggih kados sapi ngoten lho nggih. Krasa langsung matur. Ra mikir teng jeding. Napa tiang Arab Badui? Tiang Arab sing uripe mbendina kalih kewan. Kewan niku wancanipun pipis terus pundi? Rasa ya nek kono, nek ngendi empuh. Rasa matur mengoten, mengke kewan mengke ngoten. Pitik pengen ngoten. Pitik ngrepine. Apa entelek kula ngen sing resik ngoten nggih. Sing nyapu rong mari kesel tok teleki. Gemplang nih ngoten kira-kira. Niku sahabat sing sumer langsung dihardik. Semisal kurang ngajar pipis nek masjid. Senada niku, utai bahasa sing luwih kasar malih kula mboten sumeram. Napa dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aja tak ngonokne. Aja tak ngonokne. Lho napa pancen angsal tiyang pipis masjid ya duduk ngono. Akhiripun donge tiya sahabat mboten sida menghardik terus sampun cekap terus dipun timbal tiyang niku. Mas, dalem. Iki apa jenenge? Tuko. Iki ngono jenenge masjid. Ngerti awakmu masjid niku napa? Tuko mboten semerap. Masjid kuwi ngono panggonan sing dibangun wong ibadah sujud. Ibadah sing paling gede ki salat. Salat kuwi nggene kudu suci. Gak oleh kena najis. Mula sampean nek pipis aja nek kono lho ya. Wah, ngoten to. Wah, nggih ngapunten kula dereng semerep. Rasul bijak banget. Tahu kondisi, tahu apa yang hendak ia sampaikan. Akhirnya apa sikap orang tadi? Sikap orang tadi, ya Allah, rahmatilah Muhammad, jangan yang lainnya. Napa sing ditungane rahmat Nabi Muhammad SAW? Ngerti kondisi tindakannya pas, mboten langsung grudak-gruduk sing penting ora oleh seneni. Ini namanya tahu bagaimana cara mengubah kemungkaran. Itu juga butuh belajar. Makanya orang yang sedang melakukan kemungkaran kita cek dulu perkiraannya. Wong sing ngoten niku pancen dereng paham apa sengaja nglarani. Bila kita dipun tanya, contohnya itu malih. Pas Rasul mereka menyampaikan khutbah, ujuk-ujuk wonten tiyang sing dugi langsung lungguh. Ini kira-kira wonten setunggal dai ini sing pun ngonekne bolak-balik. Hanya masjid salat dhisik aja lungguh, salat dhisik aja lungguh. Oh, lah paling nganti kesel. Kira-kira payate berkhutbah ujuk-ujuk wonten tiyang sing langsung lungguh, muring-muring mboten. Kang, lek ngaji ping pira? Kupingmu nek ngendi? Ra krungu apa piye? Yang masjid aja lungguh, salat dhisik. Ini kira-kira tiyang dipun ngandhani mlayu mboten? Itu resikonya, karena dipantik api kemarahan yang ia ucapkan nggak terkontrol, sehingga tidak mengetahui seluk-beluk permasalahannya. Tapi kalau Nabi nggak seperti itu, gimana ditanya, Mas, dalem, mengke wis salat tahiyatul masjid, dereng, ayo salat dhisik. Kena mboten? Maka menyampaikan juga butuh tahu caranya. Gimana? Ya belajar, mengenal karakter, memperkirakan pantasnya bagaimana. Ini perlu. Ini bekal untuk kita semuanya. Makanya kita berdakwah butuh basirah, butuh ilmu. Ada 3 tadi ilmu. Ilmu apa? Pertama, paham apa yang hendak kita sampaikan. Nomor 2, paham kondisi tiyang sing badhe dipun sampaikan kajian. Ben pas materi ini tata bahasanya. Yang ketiga, paham tata cara sehingga nanti tepat mengena kepada sasaran. Berikutnya,
Wa idza kana hadza, apabila ada ini, yang saya maksud tazawwuda da'iyati, pembekalan dai bil ilmi sahih, dan ilmu yang sahih, al mabni yang dibangun ala kitabillah wa sunnati rasulihi, berdasarkan kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa madlulun nusus, itulah yang ditunjuk oleh teks dalil asyariyah yang syar'i. Fainahu kadzalika, maka seperti itu juga madlulul ukul asoriha, apa yang ditunjukkan akal yang cerdas, alati laisa fiha subuhat wala syahwat, akal yang tidak dikuasai oleh subhat dan hawa nafsu. Artinya apa? Butuh tahu caranya, itu dibutuhkan oleh dalil. Akal pun juga menuntut cara demikian. Li'anaka kaifa tatu ilallah, sungguhnya kamu lalu bagaimana kamu mengajak kepada Allah Azza wa Jal, wa anta la ta'lamu at-tariqa al-musilai, jalannya kamu tidak ngerti. La ta'lamu syari'atahu kaifa yasihu antakuna da'iyah, kamu juga nggak tahu syariatnya, bagaimana kamu menjadi seorang dai yang akan sah dakwahmu. Fa idza lam yakun alisanu dza ilmin, bila manusia tidak punya ilmu, fa inna al aula bihi, maka yang paling utama adalah ayat ta'ala amalan, belajar dulu. Sumayatu sanin, kemudian baru mengajak yang kedua. Walaupun itu belajar bukan semuanya lagi, bagian yang tidak disampaikan itu dikuasai dulu. Ketika sudah silahkan disampaikan, kalau belum tunda dulu. Qad yaqulu qailun, kadang-kadang ada yang mengatakan, hal qauluka hadza yu'aridu qaulan Nabi sallam balighu ani walau ayah, kamu kok memberikan nasihat begitu, berarti kan bertentangan dengan yang disampaikan Nabi sallam, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tugasnya ngerti saya sampai no, aku ngerti ya langsung tak sampai nih. Awak kok ngalang-ngalangi kon golek ilmu dhisik ngajine engko, berarti kan fatwamu menyalahi dengan pesan Nabi SAW. Malah jawab, lah nggak begitu. Li'anna Rasul, karena sungguhnya Rasul SAW yakul mengatakan balighu anni, sampaikan dariku. Idzan, kalau begitu fala buta, seharusnya ayakuna manubalihu, sesuatu yang hendak kita sampaikan qad sodaro, betul-betul itu telah datang an Rasulullah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, maknanya sing tok sampean itu betul-betul materinya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, kudu jelas dhisik. Itu memang betul-betul datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza manurid, itu yang kami maksud. Walasna indama naqul, bukanlah yang kami maksud ketika kami mengatakan inna da'iyah muhtasila ilmi, orang yang dakwah butuh kepada ilmu. Lasna naqul, kami enggak mengatakan innahu labuta ayyablugha sautan ba'idan fil ilmi, itu mengharuskan untuk sampai kepada perjalanan yang mendalam dari ilmu. Ngaji dhisik darung iso aja dakwah. Ya saya maksud bukan menguasai semua materi. Saya ngaji dhisik menguasai semua materi, kapan marine? Qur'ane 30 juz lamun ngaji tafsir mari dhisik. HTC mari dhisik, kapan dakwah? Ya saya maksud itu bukan begitu, tetapi satu poin yang hendak disampaikan ini dulu, ketika sudah baru. Mungkin butuh waktu 5 menit 10 menit sih tak pelajarannya. Wah maksudnya ini, silahkan beri sampaikan. Ojo nanti belum siap langsung disampaikan, kacau nanti jadinya. Walakinna nakul, tapi yang kami katakan la yad'u ila bima ya'lamu faqat, jangan sampai mengajak kecuali yang ia ketahui saja. Wala yatakalamu bima la ya'lam, jangan sampai dia ngomong perkara yang dia tidak mengetahuinya. Hadirin sekalian, kesimpulan ingkang kita aturaken wonten kesempatan kajian siang menika, sangu kita sami hari kalau ngajak datang tiang lintu, kanthi kesimpulan satu modal nopo lek ngaji supaya di atas ilmu. Itu kesimpulan ringkesipun. Perinciannya pun ingkang ketah kita ilmu ini nopo, jumlahnya pun pinten wau? 3. Tahu apa? Tahu yang hendak disampaikan. Nomor 2, tahu kondisi masyarakat yang hendak mendengar penyampaian. Yang ketiga,
tahu tata caranya. Itu sudah 2 pelajaran. Yang ketiga, orang yang menyampaikan supaya tahu dulu, yang dimaksud tahu yang hendak disampaikan, bukan tahu secara menyeluruh. Lek tahu temane sumpah, kira-kira nika mungkin dipun pelajari selesai pinten menit nggih. Cek tak wacane buku tentang membahas masalah sumpah, iki nek orang lembar. Dijal tak wacane pinten menit? 5 menit. Oh, berarti sumpah 10 ngene iki. Ngerti? Langsung disampaikan. Yang dimaksud tahu begitu. Bukan tahu total. Lek tahu total kene wong ngaji bagi ngoten to nggih. Itulah makna dari sabda Nabi balighu anni walau ayatan. Jadi satu ayat yang hendak kau sampaikan supaya itu memang betul-betul datang dari Nabi, maknanya apa yang kamu sampaikan memang betul-betul itu ilmu yang hak, jangan sampai menyampaikan sesuatu yang dia tidak tahu ilmunya. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah tersampai Allah memberikan bekal dakwah kita semuanya, sehingga apa yang kita ajarkan kepada orang lain nanti akan benar dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Berikutnya ada pertanyaan disampaikan. Sekira sudah cukup, demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.